Hai guys, thank you udah klik video ini. Balik lagi sama aku di Mabita. Semua orang punya cerita. Pernah nggak sih kalian berpikir kalau rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, justru bisa berubah menjadi tempat terakhir seseorang menghembuskan napas? Kejahatan tidak selalu datang dengan wajah yang menyeramkan. Kadang ia bersembunyi di balik sosok yang terlihat biasa saja. Orang yang kita sapa, orang yang kita anggap sebagai tetangga, bahkan orang yang kita percaya tidak akan berbuat apa-apa, justru bisa menjadi pelaku. Pada video kali ini, aku mau ngajakin kalian buat ngebahas kisah nyata yang terjadi di Arjasari, Kabupaten Bandung. Seorang wanita yang hidup sederhana dan menjalani hari-harinya seorang diri, harus meregang nyawa di dalam rumahnya sendiri dengan cara yang sangat-sangat mengenaskan. Dan yang membuat kisah ini semakin mengerikan, pelakunya bukanlah orang asing. Dia adalah tetangganya sendiri, yang awalnya hanya niat mencuri, berubah menjadi tindakan keji yang merenggut nyawa seseorang dan meninggalkan luka mendalam bagi keluarga serta warga sekitar. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kisah tragis ini? Yuk kita bahas. Semua orang punya cerita. Di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, tepatnya di Perumahan Kota Baru Arjasari, Blok B2, nomor 10, RT 01, RW 13, tinggallah seorang wanita yang bernama Kurna Esin di sebuah rumah sederhana. Dia akrab disapa dengan nama Icin. Pada saat itu usianya 49 tahun dan hingga saat itu dia belum menikah. Di rumahnya tersebut, Ecin hidup seorang diri. Namun diketahui, dia masih memiliki seorang kakak berinisial CN yang berusia 66 tahun. Kakaknya itu tinggal di perumahan yang sama, tidak jauh dari rumah Ecin. Meski tidak tinggal serumah, hubungan keduanya cukup dekat. Sesekali kakaknya datang berkunjung untuk sekadar menengok keadaan adiknya. Dan walau begitu, sebagian besar waktu Ecin tetap menghabiskan hari-harinya seorang diri. Bagi kakaknya, Ecin dikenal sebagai sosok yang sederhana. Rumahnya tidak mewah, tapi selalu terlihat bersih dan rapi. Adiknya tersebut juga mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan mengandalkan hasil jerih payahnya sendiri. Apa yang dia miliki berasal dari keringatnya semua. Selain itu, Ecin juga merupakan pribadi yang ramah, meski sedikit pendiam. Kepada para tetangga sekitar, dia cenderung tidak banyak bicara. Namun, dia selalu menyapa setiap orang yang dia temui. Tidak ada yang pernah mendengar bahwa dia berselisih dengan orang lain. Bahkan bagi sebagian tetangganya, dia dianggap sebagai sosok yang kuat dan mandiri. Walau tidak memiliki keluarga yang menemaninya di rumah, dia tetap terlihat tegar menjalani kehidupan. Sebagaimana Ecin memiliki penghasilan dari bekerja, dia juga dikenal hemat dan berhati-hati. Dia terbiasa mengatur penghasilannya dengan sangat bijak untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tidak berlebihan, tidak pula boros. Ini yang membuatnya mampu bertahan hidup seorang diri di usianya yang hampir menginjak setengah abad. Namun di balik kemandiriannya, ada sisi rapuh yang jarang disadari oleh orang. Hidup sendiri membuatnya lebih rentan. Rumah yang sepi tanpa adanya keluarga menjadi bukti nyata bahwa dia menjalani hari-hari di dalam kesunyian. Bagi Ecin, rumahnya itu adalah tempat beristirahat, tempat melepas lelah saat bekerja, dan dia tidak pernah menduga di rumah itu juga yang kelak akan menjadi saksi bisu akhir hidup tragisnya. Tidak jauh dari rumah Ecin, di lingkungan yang sama, ada seorang pria yang bernama Eko Rudianto, yang akrab dipanggil dengan nama Eko.
Pada saat itu usianya baru menginjak 32 tahun, jauh lebih muda dari Echin. Berbeda dengan Echin yang sudah lama tinggal di sana, Eko sebenarnya bukanlah penduduk lama. Dia hanya baru tinggal sekitar 1 minggu menumpang di rumah ibunya yang kebetulan berdomisili di perumahan tersebut. Alasan kepindahannya di sana adalah karena sang ibu sedang sakit dan dia ingin menjaga ibunya. Tidak diketahui secara pasti apakah Eko sudah berkeluarga atau belum. Namun diketahui bahwa Eko tidak memiliki pekerjaan tetap. Sehari-hari dia hanya bekerja sebagai buruh serabutan, dan kadang ada pekerjaan, kadang juga tidak. Kondisi ini membuat kehidupannya menjadi tidak stabil, jauh dari kata mapan. Sementara usianya sudah dewasa, tanggung jawab ekonomi seakan menekan dirinya. Di dalam kondisi itu, kebutuhan dan keinginan hidup sering sekali berbenturan dengan kenyataan pahit bahwa penghasilannya tidaklah menentu. Tetangga, Eko bukanlah sosok yang menonjol. Dia hanya pria biasa yang datang sebagai pendatang baru. Tidak banyak yang mengenalnya, karena dia pun jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Kehadirannya di lingkungan itu pun lebih banyak untuk mengurus sang ibu yang sedang sakit. Namun, di balik wajah tenangnya yang tampak dari luar, ternyata tersimpan sisi gelap yang tidak banyak orang tahu. Keterdesakan ekonomi ternyata membuat pikirannya jadi rapuh dan mudah goyah. Dia sering merasa putus asa karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Kadang menjadi buruh harian, kadang juga menganggur. Uang yang dia peroleh tidak pernah cukup untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari. Ditambah lagi, dia merasa tertekan dengan kondisi hidup yang serba kekurangan. Pada suatu hari, telinganya tiba-tiba menangkap kabar dari obrolan warga sekitar, yang mana disebutkan bahwa ada seorang wanita di perumahan tersebut yang baru saja menerima gaji. Wanita itu tinggal seorang diri, tanpa keluarga, dan rumahnya sering terlihat sepi. Bagi Eko, kabar itu terdengar seperti sebuah peluang. Dia menilai kondisi itu sebagai kesempatan emas. Di dalam benaknya, dia mulai membayangkan cara-cara untuk mendapatkan uang. Rasa gelisah bercampur dengan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu demi mendapatkan keuntungan tidak bisa dia hindarkan. Dia tidak peduli lagi dengan resiko atau dampaknya. Pikiran jahat itu terus berkembang hingga akhirnya dia tahu siapa wanita yang dimaksud oleh para tetangganya. Wanita itu adalah Kurnaisin, atau yang biasa disapa Echin. Bagi Eko, dia tidak peduli bagaimana citra Echin di lingkungan tersebut. Yang dia lihat hanyalah target. Semenjak itu, dia memiliki niat buruk yang mulai terbentuk dengan jelas. Dia berencana akan masuk ke rumah Echin, mengambil apa saja yang bisa dijadikan uang lalu pergi. Namun siapa sangka, rencana yang awalnya hanya untuk pencurian tiba-tiba berubah menjadi aksi keji yang merenggut nyawa seseorang. Lalu pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, Eko mulai mengintai dari kejauhan. Eko menunggu waktu yang menurutnya paling aman. Dan ketika sudah hampir senja, rumah-rumah di sana mulai sepi. Suara kendaraan di jalan juga mulai mereda dan lampu-lampu rumah sekitar mulai menyala. Tepat pada sore hari itu, dia mendekati rumah Echin sambil memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Dari celah jendela, Eko mencoba mengintip. Dan setelah memastikan bahwa kondisi di dalam rumah Echin sepi, Eko masuk ke dalam rumah Echin secara diam-diam dan perlahan. Tidak ada informasi di media yang menjelaskan bagaimana cara Eko masuk ke dalam rumah tersebut. Apakah melalui pintu atau justru melalui jendela? Namun yang jelas, Eko dengan mudah masuk ke dalam rumah Echin. Dan di dalam rumah, Eko pun melihat adanya TV yang bisa dia ambil kemudian dia jual untuk mendapatkan uang. Eko akhirnya melangkah menuju TV tersebut. Namun di sisi lain, ternyata Echin sedang berada di dalam rumah. Dia baru saja selesai mandi dan tubuhnya masih terbalut handuk. Tanpa disadari, Eko sudah berada di dalam rumah. Di saat itulah segalanya berubah.
Echin yang baru saja keluar dari kamar mandi memergoki keberadaan Eko yang di saat itu akan mencuri TV. Echin pun berteriak keras, "Maling! Maling!" Teriakan Echin di saat itu. Suara teriakan Echin membuat Eko panik. Eko khawatir teriakan tersebut akan menarik perhatian tetangga sekitar yang mendengar. Dalam kepanikan itulah, Eko berusaha membungkam mulut Echin. Eko yang melihat ada sebuah kerudung yang berada di sekitarnya, dia langsung mencekik leher Echin dengan brutal menggunakan kerudung itu. Namun Echin terus meronta-ronta sambil tetap berusaha melawan. Eko pun merasa semakin terdesak. Dia kemudian menyumpal mulut Echin dengan celana dalam milik Echin sendiri, yang mana juga berada di sekitarnya pada saat itu. Tidak sampai di situ saja, Eko juga menjerat leher Echin menggunakan tali sepatu agar Echin benar-benar tidak bisa melawan. Tenaga Echin pun semakin melemah karena nafasnya yang mulai tersengal-sengal dan tubuhnya sudah kehilangan daya. Saat itu, Eko membalikan tubuh Echin. Handuk yang menempel di tubuhnya pun terlepas, hingga dia dalam kondisi yang tidak berbusana. Di dalam keadaan itulah, Eko malah melampiaskan nafsunya. Setelah puas dengan perbuatannya, Eko langsung menutup tubuh Echin dengan selimut. Dia meninggalkan rumah tersebut tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dan sebelum pergi, dia sempat mengobrak-abrik rumah Echin dengan mencari barang-barang berharga milik Echin. Eko tidak jadi mengambil TV yang awalnya ingin dia curi. Namun dia justru mengambil handphone milik Echin, uang tunai sebesar Rp200.000, dan sejumlah perhiasan emas milik Echin. Setelah melakukan aksi kejinya, Eko tidak langsung kembali ke rumah ibunya, melainkan dia melarikan diri ke arah kota Bandung dengan wajah tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Dia mencoba menghilang dari lingkungan perumahan agar tidak dicurigai. Sementara itu, tidak ada seorang pun yang mengetahui peristiwa mengerikan ini yang baru saja menimpa Echin. Rumahnya tetap sunyi seperti biasa. Warga sekitar tidak menaruh curiga, karena Echin memang dikenal pendiam dan tidak pernah berinteraksi terlalu banyak. Namun, kecurigaan mulai muncul dari kakaknya, CN, yang di saat itu juga tinggal di perumahan yang sama. Biasanya dia bisa menghubungi adiknya dengan mudah, tetapi kali ini setiap kali dia ingin menelpon sang adik atau mengirim pesan, tidak ada jawaban sama sekali. Hingga 2 hari berlalu, Echin sama sekali tidak ada kabar. Rasa cemas kepada sang adik pun semakin besar, yang akhirnya pada Senin tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 11 siang, CN pun memutuskan untuk datang ke rumah adiknya. Setibanya dia di depan rumah Echin, CN mendapati pintu ternyata terkunci rapat dan semua gorden tertutup. Dia mencoba memanggil-manggil Echin, tapi tetap tidak ada sahutan dari dalam. Rasa cemas pun bercampur firasat buruk yang membuat CN berusaha mencari cara untuk memastikan keadaan sang adik. Dia lalu mengambil sebatang sapu lidi dan menyibakkan tirai jendela. Di saat itulah dia terperanjat. Dari celah tirai, terlihat jelas ada kaki manusia yang tergeletak di balik selimut. Panggilan demi panggilan kembali dilontarkan namun tidak ada respon sama sekali. CN yang panik segera meminta bantuan tetangga untuk mencongkel jendela. Begitu jendela berhasil dibuka, mereka pun berhasil masuk ke dalam. Dan betapa kagetnya mereka ketika mendapati Echin sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tubuhnya terbaring di ranjang tanpa busana, hanya ditutupi oleh selimut. Mulutnya tersumpal celana dalam dan wajahnya pucat kaku. Lalu ditemukan juga bercak cairan merah yang berada di alat vital dan sekitarnya. Pemandangan mengerikan itu membuat CN histeris, sementara warga yang ikut menyaksikan tidak kuasa menahan tangis. Tanpa membuang waktu, mereka segera melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Pamengpek. Tak lama berselang, aparat kepolisian datang ke lokasi dan langsung memasang garis polisi, dan dimulailah olah tempat kejadian. Pihak kepolisian memeriksa rumah Echin. Setiap ruangan diteliti, mulai dari kamar tidur hingga ruang tamu. Barang-barang yang berserakan menjadi bukti bahwa rumah tersebut sempat diacak-acak. Di kamar, kondisi Echin diperiksa dengan hati-hati. Setelah dilakukan olah TKP, Echin pun langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk kebutuhan otopsi. Kemudian ditemukanlah luka jerat pada bagian leher,
dan bekas kekerasan benda tumpul di bagian kiri dadanya, tepatnya pada ruas dada bagian kedua. Di sisi lain, kabar meninggalnya Ecin mulai tersebar luas. Sang kakak CN yang menangis histeris, tidak percaya kalau adiknya ditemukan dengan kondisi semengerikan itu. Warga yang mengenal Ecin pun ikut larut di dalam kesedihan. Mereka tidak menyangka Ecin yang selama ini jarang berinteraksi dan tidak pernah terdengar bermasalah dengan orang lain, justru akan berakhir seperti itu. Setelah proses otopsi selesai, jenazah Ecin dipulangkan ke rumah duka. Suasana harum menyelimuti prosesi tersebut. Ecin kemudian dimakamkan secara layak, diiringi doa dan isak tangis orang-orang yang menyayanginya. Di sisi lain, polisi langsung bergerak cepat. Berdasarkan hasil olah TKP, ditemukan sejumlah petunjuk penting. Kondisi kamar yang berantakan dan barang-barang berharga korban yang hilang, serta jejak-jejak di sekitar lokasi menjadi bahan analisis. Polisi juga menggali keterangan dari para saksi, termasuk warga sekitar yang sempat melihat gerak-gerik mencurigakan seorang pria di lingkungan perumahan itu. Dari rangkaian informasi, kecurigaan mengarah kepada seorang pria pendatang di tempat itu, yaitu Eko. Penyelidikan berlanjut hingga akhirnya polisi mendapatkan titik terang. Setelah memastikan identitas dan keberadaan Eko, tim bergerak ke wilayah kota Bandung, di mana Eko berusaha bersembunyi. Tidak butuh waktu lama, Eko berhasil diamankan. Meski sebelumnya Eko sempat melakukan perlawanan, namun pihak kepolisian berhasil melumpuhkannya dengan timah panas. Dari tangan Eko, polisi menyita barang bukti berupa handphone korban, uang tunai Rp200.000, dan sejumlah perhiasan emas milik Ecin. Setelah diperiksa, Eko tidak bisa mengelak. Dia mengakui semua perbuatannya. Di dalam pengakuannya, Eko mengatakan hanya berniat mencuri karena mendengar kabar kalau Ecin baru saja menerima gaji dan dia tinggal seorang diri. Namun niat jahat itu berubah menjadi tindakan keji saat aksinya justru dipergoki oleh Ecin. Dia menghabisi nyawa Ecin karena merasa panik. Dan setelah Ecin tidak berdaya, Eko justru melampiaskan nafsunya sebelum akhirnya meninggalkan rumah tersebut dengan membawa sejumlah barang berharga. Saat meninggalkan rumah tersebut, Eko mengaku kepada pihak kepolisian bahwa dia sempat melihat Ecin masih bernafas dengan kondisi yang sudah tidak berdaya. Dia pikir di saat itu Ecin tidak akan tewas, namun ternyata semuanya justru berakhir dengan sangat mengerikan. Pengakuan itu membuat keluarga korban semakin terpukul. Warga sekitar tidak menyangka bahwa pelakunya adalah tetangga mereka sendiri, yang selama ini dianggap hanya pria biasa yang datang untuk merawat sang ibu yang sedang sakit. Rasa kecewa dan marah pun memuncak, terlebih karena nyawa seorang wanita tidak berdosa harus melayang hanya demi uang dan barang-barang yang tidak seberapa. Lalu sobat, setelah penyelidikan dan pemeriksaan intensif, Eko pun resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dia harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Lalu guys, setelah penyelidikan dan pemeriksaan intensif, Eko pun resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat dengan pasal berlapis, mengingat perbuatannya bukan hanya sekedar pencurian, tapi juga aksi bejat yang merenggut nyawa orang lain. Dia harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum, dikenakan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, pasal 285 KUHP tentang tindakan asusila dengan kekerasan, serta pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Ancaman hukuman pidananya bisa hukuman mati atau seumur hidup. Itu dia sobat, kisah dari Ecin, seorang wanita sederhana yang hidup seorang diri di dalam rumah yang sepi, yang harus berakhir mengerikan di tangan seorang pendatang bernama Eko karena kepergok ingin mencuri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa kejahatan bisa datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Dari orang yang terlihat biasa, dari lingkungan yang kita anggap aman, bahkan dari tetangga sendiri.
Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa hidup sendirian membuat seseorang jauh lebih rentan. Karena itu, kepedulian antar warga dan perhatian kecil dari sekitar bisa menjadi hal yang sangat berarti. Dan yang paling penting, seberat apapun tekanan hidup, tidak pernah ada alasan yang membenarkan penghilangan nyawa orang lain. Ketika akal sehat dan nurani dikalahkan oleh keserakahan serta nafsu, maka yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih waspada, lebih peduli, dan lebih menghargai setiap nyawa manusia. Kalau kalian suka video seperti ini, boleh langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian punya cerita menarik, baik itu kisah horor ataupun kriminal, kisah dar-dar-dor, kalian juga bisa kirim ceritanya melalui email. Nanti akan aku bacakan dan aku buatkan videonya di channel ini. Dukungan kalian lewat komentar, like, dan share benar-benar bikin aku lebih semangat untuk terus upload konten ke depannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di cerita berikutnya.